kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah jam istirahat ini ya? Sudah ya. Oke, jadi Ibu mengucapkan terima kasih anak-anak sudah mau datang hari ini ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, jadi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu supaya diberikan kelancaran sampai selesai pelaksanaan kegiatan hari ini ya. Minta sebelah kiri Ibu silakan dipimpin doa ya. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi di sini setelah kita tadi berdoa, sekarang ini dari kelas 11 IPA semua ya? Iya. Ya, 11 IPA. Jadi sudah saling kenal semua ya? Sudah. Tapi hanya nama ya? Nama. Oke. Jadi di sini Ibu minta kalian perkenalan lagi ya. Perkenalan, tapi dengan nama, kelas, cita-cita dan hobi. Oke? Oke ya. Mungkin mulai dari sebelah kiri Ibu, silahkan kerasin suaranya ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ani Antari, bisa dipanggil Ani. Saya kelas 11 IPA. Terus hobi saya yaitu menari, merajut, dan suka dengar lagu K-pop. Terus cita-cita saya ingin jadi apoteker, kemudian jalan-jalan ke Korea ketemu opa saya. Hai. Berarti punya opa di Korea ya? Ya, semoga tercapai ya. Ani ya, silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kamana Dunia. Hobi saya dengerin musik. Saya juga hobi jalan-jalan. Wah, ada jalan juga nih. Jalan-jalan ke alam-alam. Ini ya, hiking. Ya, hiking. Cita-cita saya belum tahu cita-cita saya kemana, tapi saya udah ada rencana. Ya, semoga bisa tercapai ya rencananya ya. Oke, sekarang silakan selanjutnya. Perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Siriawaniti, bisa dipanggil Nita. Saya dari kelas 11 MIPA. Untuk hobi itu ada baca novel. Kemudian cita-citanya sama kayak Amanda, udah ada planning, tapi masih bingung, tapi udah ada planning. Oh iya. Tapi sudah ada ya rencana kemana nanti ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikada Ira Wahyuni, bisa dipanggil Ira. Saya dari kelas 11 MIPA dan cita-cita saya yaitu mau menjadi perbankan. Hobi saya memasak. Oh, hobi masak. Berarti pintar masak ya, Ira ya? Iya. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dinasti Andriase, hobi saya menari. Saya dari kelas 11 IPA, cita-cita saya jadi pramugari. Wih, keren ya. Jadi pramugari ya. Oke, semoga bisa ya tercapai. Nanti kalau pramugari itu kerja oke, jalan-jalan oke, dapat uang ya. Asik ya. Ke Korea bisa ya, ketemu opa kayak tadi kata Andi ya. Ayo selanjutnya deh. Perkenalkan, nama saya Niputori Kartika, bisa dipanggil Kartika. Saya dari kelas 11 MIPA. Cita-cita saya jadi pengacara, hobi saya nyanyi. Oh, nyanyi. Ini suka K-pop, ini suka nyanyi. Oke, nanti kapan-kapan kita nyanyi lagu Korea ya. Ya, oke ya. Sudah. Berarti perkenalannya sudah, biar lebih akrab ya nanti ya antara Ani, Kartika, Ira ya di kelas nanti. Oh sekarang, saya tahu sekarang kalau Ani tuh hobinya seperti ini loh, gitu ya. Oke, kita tadi sudah berdoa sudah, perkenalan sudah. Selanjutnya untuk lebih mengginikan suasana biar nggak kaku ya, biar lebih enak kita ya kegiatannya, layanannya ini, biar kalian nggak beban juga kan, biar enjoy aja. Nanti ketika kalian menyampaikan permasalahan bisa kalian lebih santai gitu ya. Ibu akan mengadakan permainan ice breaking dulu. Kalian tahu ice breaking apa? Tahu? Yang game-game yang melatih kemampuan kayak fokus, kayak ketelitian gitu ya. Hari ini Ibu akan mengadakan ice breaking untuk melatih fokus anak-anak. Ya, supaya lebih fokus ke depannya dalam pelaksanaan layanan ini. Gimana? Siap? Siap. Oke. Jadi di sini ice breaking kita berdiri aja ya, biar Ibu. Ya. Ice breaking kita, jadi dengar ya. Perintahnya adalah ikuti apa yang Ibu katakan. Ngerti ya? Ikuti apa yang Ibu katakan. Itu perintahnya. Paham?
Oke, siap. Ibu mulai. Ayam iti, ayam iti. ayam iti. Oke, ngerti kan? Paham ya? Lanjut. Ayam iti, ayam iti. Ayam iti. Berapa iti? Berapa iti? Apa jawabannya? Berapa iti? Terus? 6. Terus berapa iti? Ya, tadi perintahnya apa? Ikutnya nyanyi kata. Oke, berarti tadi Kartika salah ya? Oke, yang lain benar ya? Oke, berarti selain Kartika semuanya sudah fokus. Ya, berarti kalian ingat apa yang ibu perintahkan, ikuti apa yang ibu katakan. Jadi ketika ibu bilang ayam iti, kalian ikuti. Ketika ibu bilang berapa iti, kalian ikuti berapa iti. Karena bukan dihitung itiknya ya. Karena perintahnya apa? Ikuti apa yang ibu katakan. Oke, Kartika salah ya. Jadi yang salah di sini kita kasih hukuman ya. Gimana? Siap Kartika? Siap. Hukumannya kita suruh nyanyi aja ya. Karena kan hobinya nyanyi. Oke, nyanyi apa enaknya? Nyanyi apa? Balonku mau? Mau balonku? Boleh. Boleh. Ayo yang lain dengerin ya. Nyanyi Kartika. Balonku ada 5. Ya. Baru warnanya hijau kuning, muda dan Ya. Meletus balon hijau dar. Ya. itu sangat kacau. Baru tinggal 4, pegang erat-erat. Oke. Makasih ya. Silakan. Oke. Tadi gimana sedikitnya seru nggak? Seru. Jadi nanti ke depan kalau ada hal seperti itu ingin melatih fokus, speaking dulu ya biar berarti kalian itu fokus kalian pandai ya. Oke sudah. Jadi setelah tadi kita berdoa sudah, perkenalan sudah, speaking sudah, sekarang ibu yang nanyakan kalian datang ke ruang BK tahu nggak tujuannya apa? Untuk bimbingan konseling, Bimbingan konseling, yang lain? untuk mencari solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Oh bisa. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Diskusi bisa. Jadi hari ini kalian ibu kumpulkan di sini. Tujuannya adalah untuk melakukan layanan bimbingan kelompok namanya. Dalam bimbingan konseling di guru BK itu ada namanya bimbingan kelompok dan konseling kelompok ya. Jadi di sini hari ini kita akan mengadakan kegiatan namanya bimbingan kelompok ya. Di sini kita akan waktunya adalah 40 menit ke depan ya. Dan yang memberi layanan adalah ibu sendiri sebagai guru BK ya. Ibu Agung sini akan memberikan layanan ya selama 40 menit ke depan, yaitu tentang layanan bimbingan kelompok. Paham ya? Nah, jadi di sini mungkin sedikit ibu sampaikan bimbingan kelompok itu apa sih pengertiannya gitu loh. Kan anak bertanya ya, apa sih bimbingan kelompok itu? Kalau konseling kelompok itu apa? Kalau konseling individu itu apa kan gitu kan? Kalau di sini ibu lebih fokus pada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor ya kepada peserta didik, siswa ini anak-anak sendiri di sini melalui dinamika kelompok ya. Untuk nantinya akan di dalam bimbingan kelompok itu akan ada interaksi antara anggota kelompok ini. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok adalah ibu sendiri ya, anggota kelompok adalah anak-anak ya. Jadi di sana nanti dalam bimbingan kelompok ada interaksi ya, interaksi, diskusi. Ada yang menyampaikan permasalahan, nanti ada yang memberikan masukan, pendapat, mungkin solusi ya atas permasalahan teman adik-adik ya. Paham ya? Oke, dalam bimbingan kelompok juga ada tujuannya adik-adik. Tadi kan pengertiannya sudah ya. Tujuannya adalah di mana kita di sini akan membahas topik-topik tertentu ya untuk mencapai perkembangan dari peserta didik, yaitu adik-adik sendiri. Di mana dalam perkembangan itu ada 4 bidang yang diharapkan akan berkembang. Yang pertama bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, ketiga bidang karir,
keempat bidang sosial. Paham ya? Berarti hari ini kita terkait topik kita akan melaksanakan perkembangan didik dalam bidang pribadi. Oke, paham ya? Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asasnya adik-adik. Jadi jangan takut ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Tahu nggak? Asas kerahasiaan. Apa kira-kira? Ada tahu nggak? Belum ya? Nah, jadi ketika kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, jangan takut adik-adik menyampaikan permasalahan adik-adik, karena ini sifatnya dirahasiakan. Jadi hanya sebatas kita di anggota kelompok ini ya, yang tahu, yang boleh mendiskusikan. Jangan sampai keluar dari anggota kelompok ini. Misalnya nanti setelah kita melakukan layanan ini, si A disampaikan ke teman lain, itu tidak boleh. Itu ada asasnya ya. Jangan takut, makanya nanti usah takut menyampaikan masalah saya nanti disebar luas. Itu enggak ya. Paham ya? Yang kedua ada asas kesukarelaan. Ya, kesukarelaan itu adalah di mana adik-adik datang ke sini tanpa dipaksa ya. Kan tidak ada paksaan ke sini kan? Ada nggak yang maksa? Enggak. Jadi atas dasar kesukarelaan. Paham ya? Terus ada asas kekinian. Kekinian di mana dalam bimbingan kelompok itu kita akan membahas topik-topik terkini, bukan topik-topik yang sudah lama. Misalnya tentang COVID, kan sudah lama itu. Enggak, kita bahas tentang topik-topik yang terkini saat ini. Ya, topik-topik yang sering dialami anak-anak di sini. Paham ya? Terus ada asas kenormatifan, yaitu di mana adik-adik saling menghargai pendapat. Ya, jadi tidak boleh nanti ketika misalnya ketika mau menyampaikan pendapat kepada Ani nggak terima, itu nggak boleh ya. Jadi terus mungkin si Amanda ingin menyampaikan pendapat, tapi yang lain menyalahkan, misalnya tidak boleh. Kita akan terbuka semua. Paham? Paham semua. Gimana? Sudah bisa kita mulai? Sudah. Ya, ini masih tahap awal ya. Jadi mungkin Ibu sampaikan dulu topik kita kali ini adalah tentang kematangan emosi. Sudah sering dengar nggak? Kematangan emosi. Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Apa itu emosi? Mungkin ada yang bisa memberikan gini sedikit emosi. Ya, silakan. Emosi adalah sesuatu yang menyentuh perasaan, bisa marah-marah dan cemas yang terlalu berlebihan. Oh, bisa. Terus ini ya. Buat yang lain, emosi itu apa? Silakan, Amanda. Emosi menurut saya tuh anak macamnya ada emosi yang emosi karena senang gitu, emosi karena sedih, karena kecewa gitu, kalau lebih ke ledakan emosional gitu, ledakan pada diri sendiri. Kayak dorongan ya, Dorongan untuk mengekspresikan sesuatu, bisa ya? Ya, mungkin yang lain. Ada lagi? Mungkin Widya? Ya, menurut saya emosi itu suatu perasaan yang dikeluarkan oleh manusia, baik itu senang, sedih, marah, kecewa atau yang lainnya. Ya, bisa. Macam-macam ada emosi ya. Ada senang, sedih, ada gembira ya, ada kecewa ya, itu namanya ekspresi dari luapan apa yang ada di diri kita. Kalau manusia nggak ada emosi kan tentunya nggak bagus ya. Ada yang hampa kayaknya ya, nggak punya rasa mencintai, benar nggak? Nggak punya rasa membenci kan gitu. Kayak manusia yang hidup tanpa kertas kosong gitu, tidak ada ekspresi apa-apa. Emang bagus gitu nggak? Enggak ya? Ya berarti emosi itu sangat dekat sekali kaitan dengan manusia ya, kehidupan kita itu. Memang kita tuh harus ada emosi, tapi ada emosinya itu yang sudah matang dan tidak ya. Seperti misalnya yang masih emosinya belum matang, sering meledak-ledak emosinya. Mungkin dia itu sering merasa dirinya minder, itu bisa kan tidak bisa menerima dirinya. Terus mungkin ada yang cepat tersinggung kan, dikit-dikit tersinggung, itu kan belum matang emosi namanya. Paham ya? Oke, gimana? Sudah ya? Oke, jadi di sini dalam layanan bimbingan konseling kelompok ini, Ibu akan menggunakan metode diskusi dengan teknik role playing namanya. Role playing adalah bermain peran anak-anak ya, bermain peran tentang terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Nanti ada teman adik-adik yang akan 3 orang akan sesuai tunjuk kemarin ya, yang akan bermain peran. Si
Sisanya 3 orang yang akan menjadi apa namanya tuh pengamat. Ya, nanti amati gimana nanti ekspresi temennya ya. Oke, paham ya? Jadi sebelum kita masuk ke bermain peran, Ibu akan tayangkan satu video YouTube tentang kepatahan emosi. Silakan disimak dulu ya. Halo sahabat PSA kita, senang berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar dengan topik 7 cara menjadi matang secara emosional. Let's check it out. Nomor 1, menahan penilaian. Apakah kamu melihat orang lain lebih rendah? Tak seorang pun ingin dinilai, namun banyak dari kita melakukannya. Kita meremehkan orang lain atas apa yang dapat mereka kendalikan atau tidak, penampilannya, status sosialnya, minat dan hobinya, atau mungkin kamu tidak suka sesuatu yang mereka kerjakan, atau mungkin juga kamu tidak memahami perspektif atau pendapat mereka. Apapun alasannya, kamu melihat mereka melakukan sesuatu yang salah. Kamu melihat mereka lebih rendah dan kamu menilai mereka seperti apa yang tampak saja. Tidak semua orang membuat keputusan yang tepat atau mengikuti ide-ide yang benar. Orang-orang baik bisa membuat pilihan yang salah setiap harinya. Namun itu bukan berarti mereka tidak sempurna sebagai manusia. Seseorang yang matang secara emosional tidak melihat orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Mereka tidak bersikap jahat atau mencampur pada orang lain karena setiap orang di dunia ini adalah manusia biasa seperti kamu. Tidak masalah seberapa sukses atau tidaknya mereka, juga tidak masalah seberapa banyak keputusan benar atau salah yang telah dibuatnya. Setiap orang ingin dicintai, setiap orang ingin dihargai, dan ini memerlukan seseorang yang matang secara emosional untuk memberikan kepada orang lain kasih sayang yang layak untuk didapatkan. Nomor 2, pelajari batas-batas dirimu. Apakah kamu takut tampak bodoh? Orang-orang yang matang secara emosional adalah pembelajar sepanjang hayat. Mereka selalu merasa penasaran terhadap dunia di sekelilingnya, dan mereka selalu mengajukan pertanyaan. Sebab orang yang matang secara emosional tidak takut melakukan kesalahan. Mereka menyadari seberapa banyak ketidaktahuannya akan sesuatu, dan kesadaran itu memberikan motivasi untuk belajar lebih giat. Tapi bagaimana dengan seseorang yang tidak matang secara emosional? Apa yang sebenarnya membedakannya? Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang seperti ini sebelumnya. Mereka tidak pernah bertanya, mereka tidak pernah mengakui ketika mereka salah, dan mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak mereka pahami, dan mengkritik setiap orang yang mencoba mempertanyakan penilaiannya. Namun rasa sok tahu mereka ini bersumber dari rasa tidak aman dari diri sendiri. Bila mereka merasa tidak aman dengan kecerdasannya atau status sosialnya, mereka mungkin saja menjadi takut bagaimana orang-orang merasa atas dirinya. Mereka takut dinilai bila mereka tidak memiliki pengetahuan akan sesuatu seperti orang lain. Hal ini memerlukan kematian secara emosional dari seseorang untuk mengakui jika mereka melakukan kesalahan atau mengalami kebingungan. Ini juga membutuhkan kematangan secara emosional dari seseorang untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memperluas pengetahuannya. Karena yang benar adalah banyak hal di dunia ini yang kamu nggak tahu. Kamu bukan orang yang paling cerdas di dunia ini. Kamu juga tidak punya jawaban atas semua pertanyaan, dan kamu berpeluang membuat kesalahan. Semakin sering kamu khawatir tampil bodoh, maka semakin banyak kesalahan yang akan kamu lakukan. Jadi, ajukan pertanyaan, beritahu seseorang ketika kamu merasa bingung, dan cobalah kemampuan terbaikmu untuk mengklarifikasi apa yang belum kamu pahami. Jangan memicingkan mata ketika seseorang mencoba mengajarimu tentang sesuatu. Apakah kamu suka atau tidak? Di luar sana banyak orang yang lebih tahu daripada dirimu. Daripada kamu mencoba membuktikan mereka salah, mengapa kamu tidak belajar sesuatu dari yang mereka ajarkan saja? Nomor 3, tahan emosimu. Apakah emosi mengontrol dirimu? Apakah kamu membuat keputusan impulsif yang kemudian kamu sesali? Banyak orang mengambil keputusan-keputusan yang impulsif. Bila kamu melihat sesuatu dan suka, tanpa berpikir panjang, kamu sikat saja dengan penuh kegembiraan. Kamu sangat bernafsu, merasa iri, dan kamu berangan-angan seakan-akan sesuatu itu menjadi milikmu dan berada di hadapanmu. Dan akhirnya kamu membuat keputusan yang berani tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu melihat kembali ke belakang keputusan yang telah dibuat, dan kamu menyesalinya karena terburu-buru melakukannya. Kamu tidak perlu terkejut berapa banyak orang yang berjuang dengan emosi-emosi dasar ini setiap harinya. Mereka masih saja membuat keputusan-keputusan bodoh karena mudah terkesima atau terpesona akan sesuatu yang membuatnya senang dan antusias. Untuk memperbaiki kematangan emosionalmu, lakukan secara perlahan saja. Coba kendalikan emosimu, dan ketika kamu merasakan adanya dorongan yang kuat akan sesuatu, paksa dirimu untuk mundur ke belakang. Orang-orang yang matang secara emosi memikirkan segala sesuatu sebelumnya. Mereka jarang membuat keputusan bodoh karena telah memikirkan baik-baik pilihan-pilihan yang ada dengan hati-hati. Sebelum membeli sesuatu, mereka mencoba memperhatikan dengan seksama dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat untukku?
Apakah aku akan menyesali pembelian ini nanti? Bila jawabannya adalah ya, ini mungkin adalah keputusan yang tepat untukmu. Setelah berlalu sekian lama, mungkin jawabanmu akan berubah. Kamu merefleksikan sesuatu yang tampak seperti ide yang bagus, dan puncaknya kamu berubah pikiran. Jadi sebelum kamu membuat keputusan besar, tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu, pergilah jalan-jalan dulu, atau sekedar tiduran. Berikan dirimu waktu sejenak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Tunggu kepalamu hingga dingin terlebih dahulu, sehingga emosi kamu akan menjadi tenang. Ketika emosi kamu sudah tenang, maka kamu dapat berpikir dengan jernih dan menentukan pilihan dengan tepat. Nomor 4, ambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ketika kamu berbuat kesalahan, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Kamu ingin kegagalan ini lenyap begitu saja. Kamu ingin menyingkirkan semua emosi negatif yang ada pada dirimu. Jadi, kamu mencoba untuk melarikan diri dari kesalahanmu dan menghindari tanggung jawab. Namun, orang yang matang secara emosional bersedia mengambil tanggung jawab pada setiap tindakannya. Apakah itu baik atau buruk? Kamu bersedia bertanggung jawab ketika gagal, sama seperti ketika kamu meraih kesuksesan. Karena itulah arti dari kematangan emosional. Bertanggung jawab berarti bersedia mengambil pilihan tindakan secara mandiri dan menerima segala ragam konsekuensinya. Sekali kamu mengambil sebuah tanggung jawab, kamu akan memperhatikan semua perubahan terjadi pada sikapmu. Karena tanggung jawab mengajarkan dirimu sebuah pelajaran yang berharga atau bernilai. Tanggung jawab mengajarkanmu untuk rendah hati, mudah menerima, dan menjadi seorang pemaaf. Keterampilan itu mentransformasikan sebuah jalan pendekatan, meninggalkan hambatan-hambatan di masa mendatang. Jadi ketika di lain waktu kamu membuat sebuah kesalahan, kamu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kamu juga tidak akan mencari-cari alasan untuk dapat menghindari tanggung jawab. Kamu akan mudah untuk menerima semua pilihan-pilihanmu, dan kamu akan bekerja lebih keras untuk dapat memperbaikinya. Nomor 5, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu mudah tersinggung dengan orang-orang di dalam hidupmu? Mayoritas orang memelihara kelemahannya dengan mengunci rapat-rapat di dalam benak pikirannya. Mereka mendorongnya masuk sangat dalam hingga mereka tidak tahu apa kelemahan dirinya sendiri. Sangat disayangkan, ternyata kebanyakan dari kita merasa takut memiliki kelemahan. Mereka ragu-ragu untuk mengakui segalanya. Mereka tidak mampu berbuat apapun atau banyak hal yang tidak mereka suka dari diri sendiri. Akan tetapi, terus-menerus mengisinya dengan emosi ini bukanlah bagian dari sebuah jawaban. Semakin kamu menguncinya, maka semakin sedikit yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Kamu kehilangan jalur menuju kekuatanmu dan kelemahanmu. Kamu berhenti melihat siapa dirimu sebenarnya dan mulai kehilangan sentuhan pada emosi-emosi yang membimbingmu melalui sisa hidupmu. Untuk membangun kematangan emosional, lihatlah dengan jujur siapa sebenarnya dirimu dan apa yang bisa kamu lakukan dengannya. Bila kamu tidak tahu jawabannya, tidak masalah. Banyak orang mengalami masalah serupa selama bertahun-tahun. Bila kamu tidak yakin siapa dirimu sebenarnya, akan selalu ada kesempatan untuk dapat menemukannya. Kamu bisa mencoba melibatkan hobimu, memasukkan dirimu ke dalam situasi baru, coba meraih impian-impianmu, dan menggapai cita-citamu setinggi langit. Semua pengalaman ini akan menciptakan kepercayaan antara kamu dengan diri sendiri. Ini akan membawa emosi-emosi terdalam yang terkunci di dalam pikiranmu keluar ke permukaan. Pengalaman ini juga akan membantumu membangun dinding pembatas untuk harga diri, kepercayaan diri, dan keberanian. Jadi, terimalah semua bagian dari diri sendiri, termasuk kelebihan-kelebihanmu dan bahkan hal-hal yang menyakitkan. Jadilah diri sendiri apa adanya, bukan menjadi seseorang yang ada dalam angan-angan saja. Dan ingatlah bahwa kamu tidak ditentukan oleh kelemahan-kelemahanmu. Demikian juga kamu tidak ditentukan oleh kelebihan-kelebihanmu. Untuk mencapai kematangan emosional, kamu harus menyeimbangkan antara hal yang mencerahkan dan meredup kamu. Karena setiap orang pasti memiliki keduanya, dan kamu tidak berbeda dengan mereka. Nomor 6, pahami di mana kamu berada. Apakah kamu asik dengan duniamu sendiri? Ini adalah salah satu ciri umum orang yang memiliki ketidakmatangan secara emosional. Mereka tidak mengenali sistem-sistem, lingkungan di sekitar, dan orang-orang yang menyayangi dalam hidupnya. Mereka tidak melihat kewajiban atas diri sendiri, mengakui hak istimewa diri sendiri, dan apapun pendapatnya bukanlah atas kehendak diri sendiri. Ini jelas saja tidak benar. Singkatnya, orang-orang ini tidak ingin melihat sesuatu di luar dirinya sendiri. Bagaimanapun, dunia ini sangat luas dan terdapat beragam manusia yang berbeda-beda. Dan ini tidaklah berputar sama seperti dulu lagi. Orang-orang yang memiliki kematangan secara emosional mengenali ini tidak hanya sebatas betapa beragamnya dunia ini saja. Setiap orang memainkan peran kecil dalam sebuah sistem sosial dan sistem kehidupan yang besar. Dalam sistem itu, terdapat hak dan kewajiban. Ada hal-hal yang tidak pernah kamu bisa lihat, dan orang lain pun demikian halnya. Dengan kata lain, perspektifmu hanyalah satu bagian kecil dari miliaran perspektif manusia di dunia ini. Itulah mengapa orang yang matang secara emosional memperluas cakrawala pandangnya. Mereka mempertimbangkan perspektif orang lain. Mereka memikirkan kepentingan orang lain. Mereka memperlihatkan empati, kemurahan hati, dan peduli dengan orang-orang yang dikasihinya serta orang-orang yang tidak dikenalnya.
Semakin beragam perspektif yang kamu punya, maka kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik di mana sebenarnya tempatmu berada di dunia yang sangat luas. Nomor 7, memfasilitasi kerjasama. Apakah kamu seperti seekor serigala yang hidup sendiri? Apakah kamu mengerjakan semua proyek pekerjaan Oke, sudah ya, Ibu. Sudah 7 ya disampaikan ya. Oke, gimana tadi penayangan video YouTube-nya? Seru. Paham nggak kalian itu tadi ketujuh orang yang matang secara emosi? Apa? Mungkin ada yang dari dia sendiri dan itu ciri-cirinya Ada. apa? Mengambil keputusan. Iya, apalagi? Tidak tersinggung. Jadi banyak ya disampaikan ya. Jadi itu terkait dengan orang yang mata secara emosi. Ya, itu kadang nggak sadar itu sebenarnya ya, nggak sadar ada diri adik-adik sendiri ya. Oke, kita nanti bahas lagi. Sekarang Ibu akan masuk ke tahap bermain peran atau role playing. Sudah ya? Yang Ibu tugaskan sudah siap? Siap. Silakan. Aku kesel kalian tuh Mira no. Kamu kenapa sih dari tadi belum Kasih dari orang jalan marah-marah? Masa tadi ya aku dibilang nggak pikir PKS gara-gara aku datang telat, padahal semalamnya udah aku WA loh. Kalau aku telat datang gara-gara nganterin adikku mau perpisahan deh sekolahnya. Mungkin dia lupa kayaknya deh, kayak kamu tak izin sama dia lewat WA. Ya tapi jangan nih ngomong gitu, aku tersinggung tuh digituin. Nanti kita ngomongin nama dia. Sih, nah, betul namanya. Terus itu hanya mungkin salah paham doang. Ya nanti bantuin aku ngomong sama si Mira ya. Dulu kenapa ini kok ribut sekali? Ada apa? Ini loh Bu, si Nanda ada masalah sama Mira. Ini. Iya Bu, saya dibilang nggak pikir PKS sama Mira, padahal saya cuma datang terlambat 5 menit aja. Padahal semalamnya saya udah izin loh sama dia Bu. Oh, seperti itu. Ibu rasa itu cuma kesalahpahaman aja. Tapi saya kesel loh digituin Bu, saya tersinggung digituin Bu. Ya tenang ya, mungkin nanti bisa habis pelajaran itu kalian cari nanti Mira terus omongkan dengan baik-baik ya. Terus diskusi sama dia, cari kesalahpahamannya itu di mana. Baik Bu. Dan Amanda nggak boleh sedikit-sedikit emosi kayak gitu ya. Kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi, nanti kamu tuh akan kesusahan dengan diri kamu sendiri. Iya Bu, saya emang susah mengontrol emosi selama ini. Nah, itu namanya Amanda belum matang secara emosi. Nah, mulai sekarang Amanda harus bisa mengontrol emosi Amanda supaya berpikirannya itu lebih positif. Terus setiap ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Iya Bu, kedepannya saya berusaha untuk lebih baik lagi mengatur emosinya. Terima kasih atas nasihatnya Bu. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih. Sudah, tenang dulu. Gimana tadi rasanya bermain peran? Seru. Oke, senang ya? Ya. Ya, nanti kapan-kapan kita lagi ya bermain peran. Oke, di sini kan tadi ada yang bermain peran atau role playing, ada sebagai pengamat. Sekarang aku minta saran atau masukan dari anak-anak jadi pengamat, dari Katika, Aini, dan Anggreni. Ya, coba Katika dulu. Silakan dikomentari penampilannya Ani. Kalau menurut saya penampilannya Ani bagus, terlihat natural dan tidak terlalu berpatokan pada teks. Iya. Jadi kayak sehari-harinya emang seperti itu. Iya. Ya, mungkin memang begitu ya. Ya. Berarti bagus ya gininya. Ya, mungkin Anggreni bisa mengomentari Wirya. Kok digabungin tuh? Ya. Sangat menjiwai sekali. Sebagai guru ya tadi ya. Bagus sekali memberikan nasihat. Ya, bagus. Berarti Wirya cocok jadi guru. Penasehat. Ya. Boleh. Terus ini Ira, silakan komentari Amanda. Menurut saya penampilan Kak Amanda sudah sangat menjiwai, cuman agak sedikit grogi pas penyampaiannya. Grogi Amanda. Ya, enggak apa-apa, namanya kita bermain drama ya. Jadi itulah
Gimana rasanya kita itu menjadi orang yang emosian, gimana rasanya jadi seorang yang guru yang memberikan nasihat, itu namanya bermain peran ya. Oke, tadi dari pengamat sudah memberikan masukan ya, memberikan pendapat. Sekarang dari yang bermain peran sekarang. Coba Wirya. Ani dulu. Gimana perasaannya nih? Perasaan saya waktu saya gugup terus lama-lama enjoy karena saya mengalami ini setiap hari. Berarti pengalaman pribadi ya? Saya bicara pengalaman pribadi. Oh iya. Berarti pas berarti perannya nih ya. Kalau Amanda? Ya saya sih lancar-lancar aja saat memerani peran ini Putri di sini karena sehari-harinya saya juga kurang bisa mengontrol emosi jadi biasa itu. Iya, cepat marah ya? Iya. Dan sering bertengkar ya nanti ya. Gak boleh itu ya. Kalau Wirya gimana? Jadi seorang guru Wirya. Wah, keren sekali. Keren ya jadi guru ya? Ya. Iya, soalnya gak sering Bu ini bertengkar. Sering saya Oh gitu ya. Berarti seharinya memang gitu ya? Oh berarti keren ya. Berarti kalau Amanda dan Ani bertengkar, Wirya jadi penengah. benar sekali. Keren ya. Oke. Saya kembali. Oh gitu. Kadang kalian bertengkar. Iya. Yang di penengah? Ani. Kalau saya ini nanti. Oh gitu. Jangan keras-keras ya bertengkarnya ya. Kontrol emosinya ya. Oke, sudah. Nah, di sini berarti dari Ibu simpulkan tadi ada beberapa yang memang kesehariannya memang belum matang secara emosi ya. Ya, Mbak dari ketika dulu gimana? Mungkin punya pengalaman pribadi tentang diri sendiri. Mungkin ketika menghadapi sesuatu cepat tidak sabaran atau cepat emosi gimana? Pernah waktu gini emosi sampai nangis waktu pas pengumuman rintingnya itu nangis gara-gara kan udah usaha tapi mengkhianati hasil dikit. Oh gitu, berarti belum bisa menerima ya? Bisa menerima. Ya, menghadap keputusan mungkin orang udah berusaha gitu ya. Ya, bisa itu bisa. Jadi kamu belum merasa matang mungkin penerimaan dirinya ya, belum bisa menerima kenyataan. Ya, mungkin dari Anggreni. Kalau saya tuh lebih nggak suka tuh kalau misalnya tuh disuruh, tapi nggak cuma sekali disuruh berkali-kali gitu, jadi kayak pengen marah gitu. Oh, berarti kalau dikasih tahu sekali cukup gitu, kamu udah paham gitu ya? Tapi ini malah disuruh berkali-kali, jadi males ngapain. Oh gitu, jadi artinya Angga itu nggak suka terlalu terlalu misalnya kamu harus gini lagi tahu lagi, kalau kamu udah paham gitu ya, bisa. Terus ya silakan. Kalau menurut saya itu sering mudah marah saat menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi saya dan mudah cemas berlebihan. Cemas berlebihan ya, itu karena memang belum bisa matang secara emosi. Kalau orang cemas itu kan dia belum bisa menerima kenyataan ya. Oke, silakan Wirya, ada pengalaman pribadi Wirya? Saya sih kalau dari saya itu sering bingung mengambil keputusan gitu karena saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Jadi lebih sering overthinking kayak gitu. Oh gitu, artinya kamu tuh awal-awal sudah berpikiran negatif gitu, padahal itu belum ya, gitu ya? Lebih ke bingung. Bingung, ya belum bisa menentukan pilihan. Ya. Bisa. Amanda gimana Amanda? Kan tadi bilang memang orangnya begitu kan? Kalau saya sih kurang sedikit nggak sabaran gitu. Ya. Kayak kemarin sama Kartika tuh kan kebunutan ya. Kita ikut latdas gitu. Ya. Lumayan kan lama tuh di perjalanan. Terus capek tuh saya ngebut nih sampai kaget, Oh, sampai gitu. hati-hati digituin tuh. Tinggal sabaran ya? Ya nggak sabaran, nggak sampai itu, gitu. Itu emosi sebenarnya bahaya juga ya. Ya. Ngebut nanti kan di jalan emosi, tak lihat apa-apa nanti. hampir terbang. Ya, terbang namanya nanti ya. Kasihan teman jatuh nanti Amanda. Yang mana ya? Nah kalau ini aneh gimana nih? Kalau saya Yang debat ini. itu ya, ini kan mau mendekati ulangan gitu loh. Kan saya sudah belajar gitu untuk malam-malam. Saya malah sih main HP terus sampai lupa sampai malam baru ingat belajar. Terus saya memutuskan untuk tidur kan. Waktu mau tidur terus saya emosi sama diri saya sendiri. Kenapa sih harus main HP sambil belajar? Berarti tidak bisa mengontrol diri, gitu ya, benar ya? Oke, jadi tadi Ibu tertarik dengan masalahnya Amanda. Coba teman yang lain bisa nggak ngasih saran ke Amanda
biar nggak seperti itu, Amanda. Gimana? Mending kalau Coba Kartika dulu ya. kalau emosi jangan semotor dia pada jalan aja mending. Oh gitu, ya. Takut membahayakan orang lain kan? Ya Amanda. Sampai kecil saya Ini terbang loh teman-teman. Ya, berarti Amanda sekarang ke depan lebih hati-hati ya. Mungkin dari Wirya, kasih masukan dari mungkin sifat Amanda yang belum matang secara emosi gimana, Wirya? Sebisa meditasi. Yoga bisa ya? Iya. Iya, Lebih betul. tenang pikirannya. Terus Iya, bisa iya. melihat masalah dari berbagai perspektif. Oh betul, Wirya setuju Ibu. Gimana Amanda? Bisa nerima pendapatnya Wirya? Ya, keren ya. Nanti Amanda ke depan ikut yoga ya. Udah, ya. Berarti lebih diperdalam. ya direkomendasikan video. Betul. Ada dapat adu juga dari rapatnya. Wah, Keren ya, keren. mantap. Iya. Perdalam lagi ya Amanda ya. Terus dari ini, Ira. Kalau menurut saya sih sarannya itu pada saat emosi bawa motor itu mending tukaran sama yang boncengan. Iya. Membahayakan keduanya. Ya. Soalnya sama-sama emosi. Oh gitu. Kalau Mungkin. sama-sama gede puasa. Ya. Mungkin harusnya kalian gak gandengan. Iya. Sama-sama emosi ya berarti ini ya orangnya ya. Tapi nggak cocok disamain ini ya, dijadiin satu. Mungkin solusi apa yang tepat untuk Amanda untuk mengelola emosinya? Kemana-mana. Kalau lagi emosi mending diem ya. Kalau Ya. saya salah relax. Setelah saya ngalamin udah sampai di lokasi baru saya mikir harus istirahat aja tadi daripada emosi. Ya, betul. Berarti kamu tuh merasa udah capek mungkin ya. Capek. Tapi dipaksa lanjut ya. Oke, berarti ke depan kita Amanda ya. Artinya kamu itu berpikir lebih positif ke depannya. Artinya nggak apa-apa kita terlambat datang tapi selamat. Gitu ya. Ketimbang kamu buru-buru, ujungnya kamu terbang berdua nanti kan. Siang temannya, iya. Betul gimana? Ya. Sama aspal. Ya, gimana ya lain? Ada sih masukan lagi untuk Amanda. Ani gimana Ani? Mungkin saran. Karena saya sering dibonceng sama dia. Gimana? Sama kayak kaki kan kepala dia buru-buru. Oh motor tuh. Ngebut. Pelan-pelan banget. Santai ini. Dia temannya terkejut ya. Saya mau ngajak mati. Jangan ya. Saya memikirkan suatu hal terus kalau lagi kesel masih keren gitu. Ya, jadi itu kalau anak-anak tidak bisa mengelola emosi, apalagi di jalan raya ya anak-anak ya, itu sangat berakibat fatal nantinya ya. Jadi dari sekarang anak-anak harus bisa mengelola emosi kalian sendiri. Jangan sampai terjadi hal yang diinginkan. Paham ya? Ya, gimana Amanda? Masukan temannya bisa terima? Bisa Oke, jadi sudah pas ya. Jadi mungkin nanti ke depan Amanda perbaiki lagi apa-apa mungkin yang hal-hal yang mungkin bisa Amanda lakukan terkait dengan kematangan emosi. Ya, dah. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap akhir ya, pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini ya. Tadi sudah kita catat banyak sekali. Ada saran, ada masukan, ada bermain peran ya. Oke, sekarang Ibu yang menanyakan pada anak-anak. Mungkin kesimpulannya, mungkin apa sih ciri-ciri orang yang matang secara emosi itu? Bisa ngasih gini nggak jawaban? Apa, Aira? Kesadaran emosional dan mampu mengontrol emosi secara empati dan dapat bekerja sama. Tuh, nggak usah sama ya, kesadaran beremosi. Yang lain, apa ciri-cirinya lagi? Wirya? Ciri-cirinya? Menurut Ya. saya dalam menghadapi masalah dia mampu mengontrol dirinya, kemudian mengerti akan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Oh, saya. Oke. Kartika? Kalau menurut saya tuh yang matang secara emosi itu bisa menerima diri sendiri dan tidak gini lah mau untuk diakui gitu kan. Kesalahan. Mau mengakui kesalahan. Bisa ya ciri matang emosi ya? Bisa. Mungkin berempati bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus berpikir positif? Bisa. Ya. Nah, makanya ke depan anak-anak ya berpikir positif ya, jangan dikit-dikit sudah negative thinking gitu ya. Itu juga termasuk dalam kematangan emosi. Oke, selanjutnya mungkin perilaku apa yang ingin anak-anak tunjukkan ke depan? Mungkin seperti tadi kan Amanda sudah mungkin akan lebih mengontrol emosinya terkait dengan mungkin dalam
jenjang raya gitu. Kalau misalnya Anggreni, ya Anggreni gimana ke depan perilaku apa yang ingin Anggreni tunjukkan terkait dengan apa supaya matang secara emosi Anggreni? Pada saat mengambil keputusan biar bisa berpikir benar-benar saat mengambil keputusan biar nggak salah nanti nyesel gitu. Oh ya bisa. Jangan salah kemudian ya. Ya terus kalau Ani gimana nih? Perilaku apa yang ingin Ani tunjukkan di depannya? Kalau ke depannya saya bisa mengontrol diri Bu, supaya bisa mendekati apa yang saya omongin. Ya, tadi kan Widya juga Ani juga tidak bisa mengendalikan diri ya. Gimana nanti ke depan mungkin yang akan dilakukan? Sedangkan saya mungkin ke depan saya bisa mengontrol diri. Ya, lebih motivasi dirinya ya. Motivasi diri itu bisa juga. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi apa perilaku yang ingin tunjukkan? Apa? Kartika? Kalau lagi emosi tuh mendingan keluarin anak-anaknya dengan cara gambar, nyanyi, biar tidak melukai diri sendiri. Ya, bisa. Kalau baru ada masalah emosi langsung kebut-kebutan. Nggak baik ya. Betul. Salurkan emosi kamu ke hal yang positif. Bisa? Ya, itu ya nanti ya. Ibu harap anak-anak nanti ke depan seperti itu nih. Ketika anak-anak sedang merasa diri emosi, salurkan misalnya ke hal yang positif, bukan malah kebutan gitu ya, itu nggak baik ya. Oke, sudah. Jadi sudah kita simpulkan ya, anak sudah bisa paham apa itu kematangan dari emosi. Oke. Sekarang Ibu mau menanyakan, gimana perasaan anak-anak setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Ria? Senang. Lebih lega rasanya. Terus Amanda? Jadi dapat contoh tadi ya, gini ternyata cara untuk mengontrol emosi. Jadi patokan pembelajaran saya ke depannya. Oh gitu. Ani? Ya, senang juga ya. Oke. Di sini? Rika? Tadi kan ada video. Oh jadi saya sama ini belum matang emosinya, banyak kekurangannya. Berarti banyak yang bisa Kartika ambil ya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Pak Anggreni? Saya yang bilang sama juga. Ya. Sama juga. Oke, berarti saya disimpulkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Oke ya. Nah, kalau kesan-kesannya gimana? Sama ya kalau lebih ya. Nah, mungkin ada masukan mungkin untuk layanan bimbingan kelompok ke pertemuan selanjutnya apa? Apa kita harus membahas masalah yang sama atau berbeda? Berbeda. Apa misalnya tentang apa yang terkini? Sesuai dengan asas bimbingan kelompok kekinian. Yang terkini apa kira-kira? Bullying bisa? Ya, Bisa. Ini Bu, namanya ya, mungkin sekarang tuh terkenal kata kelas isu gitu Bu. Apa? Kelas isu. Kelas isu. Kelas isu. Kelas isu. Itu bisa kita angkat ya nanti ya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nanti Ibu cari dulu waktu lagi ya, waktu yang tepat. Terus nanti kita sama-sama melaksanakan layanan kelompok lagi ke depan ya. Oke, sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan tadi, Ibu lihat anak-anak sini sudah cukup aktif ya, sangat berpartisipasi, yang bermain peran juga sangat menjiwai tadi Ibu lihat ya. Ya, oke, keren ya, tangan dulu. Jadi Ibu harap nanti ke depan juga seperti itu ya, kalian aktif mengikuti layanan-layanan yang akan Ibu berikan ya. Terima kasih sebelumnya untuk pada anak-anak semua ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa lagi ya. Tadi kan diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan mungkin Ani pimpin doanya lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak semua ya. Kita pertama Santi dulu. Santi Om. Nah, sebelum selesai Ibu mau membagikan ini ada namanya angket kepuasan dari pelayanan bimbingan kelompok ini ya. Nanti diisi ya anak ya. Ya, ini ada. Terus Ibu ini ada daftar hadir, diisi dulu. Daftar hadir. Ini ada ya, bagikan ya. Ya, kita isi. Ini namanya lembar evaluasi hasil namanya ya. Jadi diisi satu-satu. Terus ini ada lembar
kerja. Jadi adik jawab ya, nanti terkait dengan materi ya. Ya, akan dibagikan. Nah, ini ada kepuasan peserta didik terhadap layanan bimbingan kelompok. Silakan isi nanti ya, apakah ada yang bisa puas atau bagaimana ya.